Oke, soal nomor 48 sebelumnya kita semua sudah mempelajari ya ketika menghitung GDP dengan pendekatan agregat demand atau dengan pendekatan pengeluaran rumusnya adalah apa? Y sama dengan C min I, C tambah I tambah G tambah NX. Nah, sebenarnya waktu belajar GDP juga sudah dipelajari per komponen. Nah, tetapi sekarang lebih ditekankan lagi tentang investasi ya, investasi ini. Oke. Nah, sekarang di dalam ekonomi makro, investasi adalah pengeluaran untuk apa? Nah, opsi A dikatakan real estate dan financial estate aset ya. Nah, apakah tepat? Masih belum tepat ya. Saya bahas opsi yang salah dulu ya. Memang betul real estate termasuk bagian dari investasi ya. Tetapi financial asset itu bukan investasi. Nah, nanti saya akan ada keterangan di sini ya. Lalu yang C ini seringkali juga bisa jadi terkecoh kalian karena C seolah-olah dianggap benar ya. Seringkali investasi dikaitkan dengan segala sesuatu yang sifatnya tidak terdepresiasi. Nah, itu salah. Karena banyak orang berpikir gini, kalau seandainya saya beli mobil, mobil kan terdepresiasi. Oh, dia dikonsumsi itu karena terdepresiasi. Tapi kalau saya beli rumah, beli tanah, nah itu dia tidak terdepresiasi, maka dimasukkan ke capital. Nah, sebenarnya bukan seperti itu ya. Kenapa? Kenapa memang apa? Memang dia tidak rumah itu cenderung tidak terdepresiasi secara nilai asetnya karena tanah itu kan terbatas ya. Tapi itu bukan mendefinisikan kenapa rumah itu tidak termasuk investasi gitu. Bukan karena dia tidak terdepresiasi. Karena ketika capital capital tertentu pun bisa terdepresiasi. Bahkan kita pernah bisa membicarakan depreciation dari aset-aset capital gitu. Ya. Maka itu tidak mendefinisikan investasi ya. Ada investasi yang tidak terdepresiasi, misalnya seperti rumah, tapi tidak semua juga ya. Jadi opsi C salah. Nah, opsi D, nah ini seperti yang saya katakan ya, banyak orang menganggap saham, surat hutang, financial asset termasuk investasi, ya, seperti itu. Ini salah. Nah, ini akan saya jelaskan habis ini, tapi yang E saya jelaskan dulu ya, letak kesalahan. Kalau E jelas ya salahnya apa namanya dikatakan kecuali rumah tangga membeli rumah baru. Justru membeli rumah baru termasuk investasi. Nah, berarti saya akan jelaskan. Berarti kan jawabannya udah jelas ya. Investasi adalah pengeluaran untuk capital equipment, inventory, dan structure termasuk rumah baru. Ya, jadi ketika kalian beli barang-barang capital, perlengkapan inventory dan rumah ya itu termasuk investasi ya bukan masuk ke C tapi masuk ke I. Nah, berarti sekarang saya mau bahas kenapa opsi A dan D salah ya. Kenapa real estate-nya masuk ke investasi tapi financial asset-nya enggak. Nah, berarti intinya saya mau bahas kenapa financial asset, saham, surat utang ya itu bukan termasuk investasi ya. Dia masuknya kategorinya menabung. Nah, saya akan jelaskan di sini ya. Saham, kalian bisa baca nih. Saham, surat utang dan financial asset lainnya termasuk ke dalam saving atau menabung bukan investasi. Kenapa? Karena saving itu adalah bagian dari income yang kita punya yang tidak digunakan untuk konsumsi ya. Kan udah belajar kan bahwa persamaannya itu adalah seperti ini ya, disposable income itu adalah konsumsi tambah saving ya. Misalnya kalian punya pendapatan 70.000, kalian konsumsi 50.000, artinya apa? Kalian punya uang 20.000. Nah, berarti 20 ribunya itu kalian alokasikan untuk saving. Nah, itu ada berarti itu mendefinisikan saving. Saving adalah yang tidak kamu konsumsi. Nah, yang kamu tidak konsumsi ini atau bisa disebut unspent income, itu yang kamu gunakan untuk membeli financial asset seperti bank deposit, stock, and bonds. Nah, sehingga istilah yang tepat itu adalah menabung saham atau menabung eh, obligasi dan lain sebagainya ya. Menabung financial asset. Nah, tetapi ini makanya ada keterangan wordingnya ya. Orang-orang non-ekonom itu seringkali mereka menganggap pembelian stok bonds sebagai investasi. Tetapi ekonom sepakat bahwa ini termasuk saving bukan investasi. Ya, jadi kalau dikatakan saya berinvestasi itu bukan berarti kamu beli saham atau obligasi, tetapi berinvestasi itu kaitannya dengan ini, capital equipment, inventory, and structure, seperti membeli rumah baru. Oke, bukan financial asset tapi tiga hal ini ya, yang opsi B. Oke, saya rasa jelas ya. Jadi setelah ini kiranya ini juga mengubah paradigma kalian bahwa saham, ketika kalian main saham dan lain sebagainya, kalian tidak sedang berinvestasi, tapi kalian sedang menabung ya. Tetapi ketika kalian
membeli capital equipment, inventories, rumah baru, itu kalian sedang berinvestasi, oke? Dengan alasan yang benar ya, bukan karena rumah tidak terdepresiasi.